Aku ada satu mata kuliah yang benar-benar aku suka tuh, yaitu fotografi. Kayak pertamanya sih fashion kayak gitu dan segala macamnya. Habis itu aku mulai ngikut dan buka usaha di dunia fotografi itu pas tahun 2010. 2010 bareng dulu sama pacarku. Aku lebih banyak nanganin apa ya? Lebih banyak ke perempuan. Kayak misalnya wedding itu perempuan nanganinnya. Kebanyakan yang aku tanganin itu kayak lebih malu gitu loh untuk foto. Jadi nggak pede saat foto, jadi sering banget aku tuh nanti kelihatan jelek kalau di foto. Jadi kita ngebangun psikologi konsumen. Sebenarnya wanita itu semua cantik, tapi kan mereka kadang punya jiwanya yang kadang ciut gitu kan. Saat foto tuh kalau sama cowok kadang mereka malu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Pitakon Channel. Kali ini Pitakon Channel mendapat tamu ya, kehormatan ini, seorang cewek ya. Ini seorang cewek lulusan Desain Komunikasi Visual Udinus. Nah, yang menarik dari cewek ini, yang imut ini, kecil ya kan? Apa yang menarik dari sisi Mbak Ane ya, Ane Yuliana ini? Si Mbak Ane ini menjadi seorang fotografer khusus cewek. Jadi kalau teman-teman yang kepingin sebuah privasinya terjaga ya, difoto oleh seorang fotografer profesional cewek, mungkin bisa menjadi referensi Mbak Ane ini. Nah, untuk itu langsung aja kita ulas bagaimana kehidupan karir Mbak Ane sebagai fotografer. Selamat datang Mbak Ane. Halo. Mbak Ane mungkin bisa ceritakan latar belakang Mbak Ane dulu menekuni bidang fotografer cewek ya? Iya. Monggo, silakan Mbak Ane mungkin bisa jelaskan. Mungkin berawal dari apa Mbak Ane? Berawal dari dulu kuliah ya. Dulu kuliah terus aku ada satu mata kuliah yang benar-benar aku suka tuh, yaitu fotografi. Dulu juga aku ngikutnya kayak pertamanya sih fashion kayak gitu dan segala macamnya. Habis itu aku mulai ngikut dan buka usaha di dunia fotografi itu pas tahun 2010 bareng dulu sama pacarku. Dulu masih sama pacarku, dia bagian videografer dan akunya fotografernya. Dan aku lebih banyak nanganin lebih banyak ke perempuan. Kayak misalnya wedding itu perempuan nanganinnya. Kebanyakan yang aku tanganin itu kayak lebih malu gitu loh untuk foto. Jadi nggak pede saat foto, jadi sering banget aku tuh nanti kelihatan jelek kalau di foto. Jadi kita ngebangun psikologi konsumen. Nah, yang akan difotonya gitu kan, gimana caranya mereka tuh lebih pede, lebih terbangun gitu kan. Terus lebih nyaman, kalau sama-sama perempuan kan lebih nyaman. Terus lebih tahu titik selfie-nya di mana, lebih keindahan sebagai seorang wanitanya di mana. Sebenarnya wanita itu semua cantik, tapi kan mereka kadang punya jiwanya yang kadang ciut gitu kan. Saat foto tuh kalau sama cowok kadang mereka malu. Terus kayak kalau yang muslim itu kebanyakan untuk pegang juga kan nggak boleh. Jadi kita menangani itu juga. Kebanyakan yang aku pegang itu wanita-wanita yang muslim, terus wanita-wanita yang memang nggak pede saat difoto gitu kan. Kita mencari kenyamanan dulu, nggak asal langsung foto gitu, langsung foto itu nggak bisa. Jadi kita ngebangun moodnya dulu, moodnya mereka. Jadi kalau bisa saya persingkat, berarti Mbak Ane ini bermula dari mungkin dari apa yang dirasakan Mbak Ane ya, bahwa wanita itu juga ingin dimengerti ya, ingin dipahami seperti itu ya. Jadi dari pengalaman pribadi sehingga Mbak Ane menyediakan sebuah
jasa fotografer profesional Iya, khusus perempuan ya. betul. Berarti kalau wedding itu juga khusus untuk memotret yang cewek Iya. ya, pihak cewek ya? Iya, pihak cewek aja. Tapi nggak kemungkinan misalnya dari pihak cowok, misalnya ada permintaan gitu dari pihak cowoknya, ya kadang juga motret pihak cowoknya juga. Cuman nggak banyak gitu yang minta sama pihak cowoknya. Kebanyakan nanganin dari pihak ceweknya semua. Dan berkolaborasi dengan Kita mantan pacar yang saat Iya, ini menjadi suami. ya. Betul. Oke. Nah, sampai Mbak, sekarang. mungkin ada sesuatu yang beda nggak untuk Anda itu melayani pemotretan khusus cewek dengan cowok misalkan seperti itu? Artinya objeknya itu universal atau cewek? Ini ada yang lebih spesifik apa mungkin, Mbak? Bisa diceritakan, misalkan cewek itu harus seperti ini untuk bisa Enggak sih. menaklukkan si klien cewek ini pemotretannya harus seperti ini atau apa? Oh, jadi kalau untuk milih kliennya yang ceweknya yang mana enggak. Cuman kebanyakan kan yang calling ke aku, yang pada nge-DM ke aku itu mereka kebanyakan yang memang grogi saat menghadapi pemotretan. Misalnya aku tuh nggak suka mbak kalau difoto sama cowok gitu, terus aku nggak bisa mbak kalau foto sama orang lain tuh kayak susah gitu. Mereka punya kendala masing-masing yang kita tuh menanggapi dulu, jadi kesulitannya mereka tuh di mana gitu. Jadi aku lebih seneng mereka curhat dulu kesusahannya di mana, terus ayo coba kita coba dulu. Pendekatan dulu Iya, ya. pendekatan dulu. Jadi dulu nggak asal langsung besok langsung ya prewed gini nggak bisa kayak gitu. Terus juga mulai akhirnya mulai dikenal sama Jogja, sama Magelang. Jadi aku dipanggil untuk motretin yang ceweknya aja. Tapi dengan vendor yang beda-beda gitu. Jadi misalnya di Jogja ada vendor lain, dia calling, mbak bisa bantu nggak untuk yang nanganin yang buat ceweknya aja, karena yang ceweknya itu muslim. Nah jadi nggak mau dipotret sama laki-laki. Jadi terpisah gitu ya? Iya betul. Kayak misalnya wedding Arab itu pasti terpisah. Ya. Terus wedding muslim yang lainnya juga terpisah. Nah itu kan mereka kesulitan untuk fotografer laki-laki untuk masuk ke pihak perempuan. Nah itu solusinya mereka pada cari aku juga. Nah ini gini, kalau Mbak Ana ini menentukan segmennya ke sana, itu kan segmen kecil Mbak, segmen kecil ya, dan jarang ya. Ini bagaimana Mbak Ana bisa tetap bertahan di idealisme Mbak Ana bahwa ini loh, Ana itu ya fotografer khusus cewek seperti itu. Nah itu bagaimana Mbak mungkin bisa menyikapi bahwa saya adalah spesialisasinya di cewek? Mungkin karena dari pengalaman, terus juga dari jam terbang ya, dari jam terbang juga. Karena aku udah dari 2010, mungkin lebih dulu ya, atau kenyamanan setiap orang juga kan beda-beda. Terus pendekatannya juga orang juga beda-beda. Saya juga nggak paham ya mereka kenapa lebih dekat ke saya, lebih suka sama saya juga nggak tahu. Karena dari mulai kita perkenalan, kita ajak ngobrol juga, saya bukan orang yang kayak misalnya terlalu formal juga enggak. Tapi gimana caranya mereka nyaman sama saya gitu sih, gitu aja sih. Kalau ininya triknya lebih ke nyaman gitu. Gimana cara mereka nyaman. Nah ini yang unik lagi, mungkin para teman-teman yang menonton channel ini, jadi yang menarik di saat pandemi ini, event itu kan sudah mulai minim ya Mbak? Iya betul. Ya, itu bagaimana Mbak Ana sebagai seorang fotografer perempuan? Maksudnya fotografer perempuan ini sebagai fotografer wanita ya, jadi bukan hanya memotret perempuan ya, tapi juga memotret yang lainnya kan. Itu bisa bertahan sebagai label fotografer yang berkarya itu bagaimana Mbak untuk bisa bertahan selama pandemi ini? Ada nggak sesuatu yang mungkin project-project kreatif yang dikerjakan Mbak Ana selain memotret tadi ya sebagai wedding ya? Iya. Wedding fotografi itu. Jadi kalau pas pandemi ini kayak gini, saya juga nggak hanya nanganin di wedding. Jadi saya juga motret produk ya.
produk-produk kayak gitu, tapi produk ekspor impor. Produknya orang luar. Jadi saya foto produk. Jadi kesehariannya ya kalau pandemi kayak gini saya motret semua produk yang mereka pesan yang dari luar. Ada home living atau peralatan bayi, jam tangan dan segala macam itu banyak. Jadi setiap hari saya mengerjakan itu, tapi dengan deadline-nya juga sama gitu. Sejak pandemi ya, Mbak? Ya, sejak pandemi ini. Betul. Bisa diceritakan, Mbak, mungkin style foto Anda yang Anda angkat itu yang membedakan dengan style fotografer yang lain mungkin apa, Mbak? Mungkin untuk bisa berbagi dengan teman-teman kita yang melihat channel ini, mungkin Pak Jenderal bisa menjelaskan kalau saya mempunyai style seperti ini, kenapa? Karena kebutuhannya seperti ini. Apalagi ini kan menarik juga ya, karena untuk memenuhi kebutuhan orang-orang luar ya, artinya yang bukan orang Indonesia ya. Mungkin dari segi selera mungkin beda. Nah, mungkin Mbak Ana bisa menjelaskan itu. Kalau saya sih lebih ke fotografer produk ya. Kalau orang luar itu, kalau di sini mungkin di Indo banyaknya mereka kayak lebih seneng tampil bagus, tampil cantik, terlihat cantik, semuanya terlihat cantik. Tapi kalau untuk produk luar nggak hanya cantik, tapi mereka itu lebih mengutamakan fungsionalnya. Jadi fungsinya seperti apa produknya tuh, misalnya produk home living, misalnya kursi ini tuh fungsinya apa aja sih, bisa digimanain sih gitu kan, bisa portable atau misalnya kursinya bisa atau gimana didesain kayak gimana, itu harus terlihat fungsinya di mana. Kalau misalnya jam tangan dia ada fungsionalnya dan detailingnya seperti apa kan kayak gitu, itu juga harus ditampilkan gitu, nggak boleh terlewat. Kalau di sini nggak hanya cantik aja gitu. Artinya informasi visualnya harus jelas, harus tersampaikan dengan jelas. Nah, ini yang perlu diketahui teman-teman. Jadi memotret itu kan tidak harus indah ya dari segi visual, tapi juga harus secara informatif ya. Iya betul. Jadi orang selain membaca deskripsi, kebanyakan kan orang untuk membaca deskripsi itu malas kan ya, baca deskripsi panjang sekali. Ya. Tapi kita sebelum baca deskripsi itu kita udah tersampaikan dari gambar. Dari visual. Ya, dari visual itu. Melakukan editing juga nggak, Mbak? Iya, betul. Dan sendiri ya? Iya, sendiri. Nah, ini menurut Mbak Ana, seorang fotografer memang harus menguasai editing sederhana juga nggak? Tergantung ya, kalau misalnya tergantung fungsinya mungkin ya. Kalau jurnalis mungkin kebanyakan ada yang memang udah mentah tapi bagus, tapi kalau untuk produk udah pasti dengan editing, karena kita membutuhkan kayak spesifikasi itu kan didapat juga dari editing. Mungkin kita menambahkan teks juga kan, dari misalnya tingginya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, kita kan harus tampilkan dengan teks juga. Oke, terima kasih Mbak Ana. Mungkin sharingnya mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman yang bisa menyaksikan channel ini. Dan Mbak Ana ini yang hebat ini, dia tidak hanya menularkan virus fotografinya kepada teman-temannya di sekitarnya, sahabatnya atau apa, tapi juga diri keluarganya juga ya, dari pendidik juga ke anaknya, seperti itu. Mungkin untuk segmen terakhir ini saya akan menanyakan Mbak Ana, menurut Mbak Ana itu kreativitas itu apa? Mungkin bisa dijelaskan menurut pemahaman Mbak Ana. Kreatif menurut aku apa ya, saat kita membuat sesuatu hal ya, kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya. Terus kayak informatif sekarang kan udah gratis ya, informatif gratis, kita bisa memanfaatkan itu. Terus kita juga bisa apa ya, menghasilkan sesuatu hal yang besar tanpa harus mengutamakan alat yang wah gitu, yang seperti orang-orang yang harus bilang katanya alatnya harus yang tinggi, harus yang bermerek dan segala macam, tapi dengan alat seadanya juga sudah bisa digunakan. Dan ini yang menarik, Mbak Ana ini memotret foto produk
tidak menggunakan kamera DSLR aja ya, Betul. atau mirrorless saja, tapi juga kamera handphone ya. Iya, betul. Ya. Jadi Artinya dia mempunyai pemikiran bahwa pakai handphone pun bisa memaksimalkan karya itu. betul, betul. Kalau dilakukan dengan cara yang tepat. Iya, betul. Saya belum ngerasa sukses kalau produk saya, desain saya belum diakui oleh orang lain. Misalnya desain saya belum masih dipandang wah ini kurang bagus gitu dan segala macam, itu menjadi motivasi buat saya gitu loh, koreksi buat diri saya, itu bukan untuk menjatuhkan saya gitu. Jadi kritik itu membangun. Iya, membangun diri. Membangun diri ya. Iya, betul. Jadi menurut saya semua kritik itu kesuksesan bagi saya gitu. Nah ini perlu didap. Semua kritik itu adalah langkah menuju kesuksesan. Iya, betul. Ya, itu. Jadi teman-teman mungkin bisa dipahami bahwa Jangan mudah down. tidak perlu down atau khawatir dengan kritik-kritik yang masuk ya, karena betul. itu juga sebuah motivasi kita untuk bisa membangun diri kita untuk menjadi lebih baik. Saya kira cukup Mbak Ana. Terima kasih atas motivasinya, sharingnya dengan teman-teman yang ada di segala penjuru dunia ini. Wah, penjuru dunia. Mungkin sekian dulu Mbak Ana. Matur suwun teman-teman. Kita banyak belajar dari sosok Mbak Ana Juliana, seorang fotografer cewek. Dia mempunyai semangat dan spirit yang begitu besar untuk bisa membangun karya-karya kreatifnya sehingga dia bisa diakui oleh orang-orang di luar negeri seperti itu ya. Nanti untuk bisa berkenalan lebih lanjut ke Mbak Ana, kita akan tulis juga Instagram ya Mbak Ana. Punya Instagram ya? Ada. Atau YouTube ya? YouTube punya nggak Mbak? YouTube-nya ada, cuman nggak terlalu post di YouTube. Ya nanti mungkin teman-teman yang bisa mengenal lebih dekat Mbak Ana nanti bisa langsung DM di Instagram untuk kita bisa sharing lebih intens lagi. Oke, terima kasih sudah menonton channel Pitakon. Kita akan terus menghadirkan narasumber-narasumber yang heboh, kreatif, dan inovatif. Salam kreatif, salam inovatif.